bikin aku penasaran banget nih Kak Ciki, apa namanya? Kenapa meninggalkan zona nyaman dan aman di Malaysia itu setahu aku ya, Convenience sih Malaysia. Iya kan? Convenient banget. Nyaman banget, udah gitu pendapatan per kapita juga oke lah. Oke sih emang oke dan nyaman ya, infrastruktur negaranya juga enak. Kenapa ditinggalkan? Karena nggak semua orang tuh nyari kenyamanan kali ya. Aku nggak, karena aku ngerasa aku pengen lebih menggali potensi apa yang bisa aku lakukan dan hal-hal tersebut bisa aku lakukan kalau aku kembali ke Indonesia. Kalau di negara orang kan perizinan apa dan lain sebagainya dan working visa kita, working permit kan di covernya sama kantor. Jadi kita harus devoted banget ke kantor. Dan pekerjaan animator itu kan pekerjaan yang melebihi jam kerja karena ada tanggung jawab harus selesai di sana. Dan itu jadi dapat nggak passionnya di situ? Passionnya dapat, tapi oke cukup ada rentang waktunya. Abis itu harus. Kenapa sih? Orang itu purpose-nya tuh beda-beda Kak. Keinginannya juga beda-beda. Enggak, tapi kalau posisinya udah kayak aku gitu ya sebagai kepala rumah tangga udah nggak mikirin situ, yang penting dapur ngebul terus. Iya sih, yang penting ada ikat pinggangnya gitu. Karena aku perempuan dan mumpung aku belum nikah jadi aku explore. Iya, mungkin salah satu faktornya itu. Iya, mungkin kalau aku laki-laki aku cara berpikirnya beda. Iya. Tapi mungkin juga kalau aku laki-laki aku lebih taking risk. Jadi ada banyak kemungkinan kan. Beda-beda tuh. Nah, dengerin. Harus berani keluar zona aman gitu untuk jadi sukses. Berarti harus lebih berusaha. Ini kayak gara-gara iya dong. Sebentar ya, ada tamu spesial nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan pesen kopi. Kopi pahit. Iya. Kopi pahit. Sepahit kehidupannya Inos. Oh jangan gitu dong Pak Ustadz. Kayaknya kantong tebel banget dari luar kota nih. Alhamdulillah, iyalah ini baru banyak. Safari kan udah mulai off air. Iya, off air ya. Temenin anak-anak hijrah. Alhamdulillah anak-anak milenial yang hijrah. Ya. Anak-anak milenial alias anak muda yang hijrah. Iya. Tapi sukses. Alhamdulillah banyak menginspirasi banyak teman-teman di kota-kota lain. Ngomong-ngomong tentang anak muda milenial yang punya usaha prestasi mandiri dan sukses, pas banget. Lagi ada tamu spesial. Ngobrol yuk Pak Ustadz yuk. Silakan Pak Ustadz. Kirim saya ya. Nanti kesanain ya nanti ya. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ini ada pelanggan saya di Ngopi, Ngobrol Perihal Iman yang selalu datang ke sini kalau datang ke Jakarta. Asli dari Jogja. Alhamdulillah. Iya kan? Istimewa Jogja. Daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Pak Ustadz istimewa nggak? Alhamdulillah gitu. Apalagi tamu kita. Lebih istimewa. Iya. Gimana Ciki sehat? Katanya mau naktir kita ya Pak? Oh, nggak ada pembicaraan begitu tadi. Di skrip juga nggak ada tuh. Tenang aja. Pak Ustadz tadi lagi ngobrol sama Ciki ini. Ya, lagi ngobrolin tentang anak muda yang punya prestasi, ya. Mau berusaha, pantang menyerah, punya bisnisnya di mana-mana segala macam. Ada pepatah Arab mengatakan laisal fatta mayakulu hadza abana. Apa tuh Pak Ustadz? Walakinal fatta mayakuluha anadza. Bukanlah seorang pemuda-pemudi itu yang membanggakan inilah bapak saya, inilah bapak saya. Tetapi sebenar-benarnya pemuda-pemudi adalah inilah aku. Ini gue. Jangan ini orang tua iya. saya. Iya. Karena boleh jadi almar'u biadabi la binasabi. Ya. Seseorang itu nanti dinilai karena apa yang dia lakukan, bukan dari bagaimana bapaknya. Bukan dari turunan silsilah segala macam. Bisa saja bapaknya jadi nabi aja, anaknya bisa jadi anaknya Nabi Nuh, Kan'an, tidak sebagaimana bapaknya. Makanya yang penting adalah diri kita. Iya. Dan ini luar biasa. Nah ini menarik juga nih Ciki. Ini kan bapak ibunya siapa yang nggak tahu? Kenal, bapaknya preman. Lagunya. Iya. Itu. Kayaknya bapak saya murid bapak. Iya. Iya kebetulan ya kan. Berarti ini cucuku. Iya benar. Saya manggilnya kayak makasih ya kayak udah. Udah bapak ibunya S2-nya di Gajah Mada, di UGM, saya ngajar di bisnis etik waktu itu. Masya Allah bisa kebetulan gitu. Gimana bapak saya beretika Pak? Oh lumayan agak lambat dibanding mamanya. Jangan terang-terangan gitu dong Pak Ustadz. Ikang Fauzi nggak lihat ya. Iya. Nih tadi Kak Ciki barusan dibilang sama Pak Ustadz. Yang harus dilakukan itu lihat gue, jangan lihat siapa orang tua. Nah jujur, untuk mencari pekerjaan, Ciki terbantu nggak sih dengan latar belakang nih bokap sama nyokap nih artis terkenal? Itu jujur kebantu nggak? Jujur, aku tuh ngerasa aku privilege. Walaupun maksudnya aku tahu perjuangan ibuku jual perhiasan untuk nyekolahin aku pada saat krismon atau waktu itu emang
kan tahun 98 bergejolak banget kan. Terus gimana perjuangan ayah bangkit pada saat itu lagi ada gejolak banget di Indonesia. Jadi aku menyaksikan itu semua, ups and downs orang tua aku, dan aku ngerasa aku privilege punya orang tua yang terus berjuang untuk kenyamanan anak-anak, apalagi dalam hal pendidikan. Apalagi ibuku tuh benar-benar nanemin pendidikan lah yang bisa mengubah hidup kita. Betul. Jadi ibu tuh nyari pendidikan tuh wah sampai kemana-mana. Aku akuin aku privilege dan aku akuin itu semua karena orang tua. Jadi aku bukan tipe anak yang aku bisa tanpa orang tua karena aku tuh nggak segitunya sih Pak. Saya benar-benar sangat mengakui itu karena cuma orang bonus tua. aja kali ya. Tapi itu harus apa ya? Harus di-embrace karena tanpa orang tua pun aku nggak bisa kayak sekarang tuh, gitu. gimana Pak Ustadz? Bisnis anak itu tergantung sama orang tuanya juga, doa dan restu. Iya, Penting pastinya. karena anak itu sebenarnya kayak tabula rasa. Ya. Kullu mauludin yuladu alal Kertas fitrah. kosong ya, tabula Iya. rasa. Setiap bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan suci. Ya. Artinya orang tuanya lah yang akan jadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Uka-Uka. Sangat tergantung oleh orang tua maksud saya. Ya. Jadi anak sangat tergantung oleh orang tua. Untuk itulah maka orang tua punya peran. Kalaulah bukan karena laula murabi, ma'ariftu rabbi. Dalam pepatah Arab sampai dikatakan, kalaulah bukan karena orang tua dan guru, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Artinya peran orang tua juga penting, maka jangan pernah lepas bagaimana kita jasa baik orang tua. Wala tasawul fadla bainakum. Jangan kamu melupakan kebaikan orang tua kepada anak. Tetapi anak juga tidak boleh hanya mengandalkan dari orang tua. Dia sendiri harus punya prestasi dong. Itu bagus sekali. Artinya bagaimana hormat kepada orang tua, jasa orang tua, karena tetap ridha Allah pada ridha orang tua. Tapi saya setuju tuh Pak, ridha Allah pada ridha orang tua. Dulu tuh saya mau jadi seniman murni, melukis, matung, pengen ngambil seni murni di FSRD gitu ya. Jiwanya emang kesana kayaknya kamu aku ya. suka banget yang tangan kotor bikin sesuatu. Terus ibu tuh kayak was-was. Takut anaknya terlalu seniman, ayah juga, aduh nanti hidup kamu gitu. Nah, masih ngerasain pikiran, aduh jadi seniman nggak ada uangnya nak. Tapi gitu. Masih itu ngerasain kayak gitu ya, konvensional gitu masih ngerasain ya? Aku ngerasa aku tuh cuma bisa, bukan cuman ya, tapi maksudnya aku tuh suka melakukan ini, pengen melakukan ini untuk hidup. Nah, cara yang aku lakukan adalah biar passion dapet, tapi restu orang tua dapet, aku cari hal lain yang berhubungan sama seni yang ketika aku melakukan, ayah ibu tuh ngerasa lebih tenang. Akhirnya aku nemuin animasi. Jadi ketika seni bercampur sama teknologi, terus teknologi future-nya gini, terus ayah ibu yakin ya udah bismillah, ayo gitu. Dan jadi restu tuh penting dari banget animasi sih. juga harus jadikan kita dakwah. Artinya pesan-pesan moral yang dari animasi, kita bisa sampai dakwah kan bisa dari mana-mana. Warung kopi aja tetap harus jadi ngobrol perihal iman. Artinya tidak sekedar ngopi. Artinya di sini ada sesuatu yang perlu, ada message-nya, ada bagaimana silaturahmi, tetapi silaturahmi yang punya filosofi untuk memberikan suatu kemanfaatan bagi orang lain. Bener Di banget, kerja Masya Allah, apapun, Pak. mau di bisnis apapun, mau kerja di animasi, mau kerja jadi artis, seniman, mau apapun yang kira-kira menjadi nafiun li ghairihi, memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi jangan sampai di animasi sekedar animasi, tetapi ada message. Dan jangan salah ya, Ipin Upin itu mendunia juga loh ya. Iya dong. Dari mulai ketemu aja luar biasa loh. Assalamualaikum, atu. Kelihatannya assalamualaikum, tetapi kan itu mendunia kan. Maksud saya hanya say hello aja itu hadis loh. Tebarkan salam di antara kamu. Kan di sana tidak, mohon maaf ya, di sana juga permisi, punten itu juga Islami. Tetapi kan salam sendiri ada dalam hadis, afsus salam bainakum. Dan itu di Ipin Upin loh. Dan Ipin Upin itu mohon maaf, saya termasuk dulu senang karena ada pesan moral yang baik. Saya juga senang makanya saya kerja sana Pak. Iya, duitnya kencang. Iya, bagus banget tuh. Karena basic aku kan juga, aku tukang gambar yang ditempel di baju, dan beberapa produk itu tuh mission driven. Jadi kayak sebagian besar dari keuntungannya itu didonasikan untuk hal-hal yang punya social mission gitu. Nah, kenapa nggak fully didonasiin? Karena ini konsepnya bisnis.